Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Adi Nur Rohim dari kelas 12 OTP 2, tepatnya di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Saya adalah salah satu siswa SMK Negeri 18 Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang buku induk barang inventaris dan bagaimana cara mengisi buku induk barang inventaris. Oke, simak video kali ini. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa pengertian buku induk barang inventaris. Nah, buku induk barang inventaris adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, segala macam dan jenisnya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Oke, yang kedua kita akan membahas fungsi atau kegunaan dari buku induk barang inventaris. Sebenarnya dari pengertian yang sudah saya jelaskan, pasti sudah mengetahui apa itu kegunaan buku induk barang inventaris. Nah, di sini saya akan menjelaskan spesifik lagi. Nah, yang pertama yaitu mencatat dan menyimpun data aset yang dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena barang inventaris atau sarana prasarana merupakan salah satu kekayaan dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi itu wajib dicatat secara terperinci dan benar. Tidak boleh ada yang ketinggalan sama sekali, begitu. Lalu yang kedua yaitu untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban sarana prasarana. Nah, di sini laporan pertanggungjawaban itu tidak hanya dari laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi laporan pertanggungjawaban sarana prasarana itu juga dibutuhkan agar sarana dan prasarana itu terbukti ada gitu. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan bahan acuan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Nah, di sini yang dimaksud adalah sebagai salah satu syarat pengawasan dalam sarana prasarana. Maksudnya dari pengawasan itu seperti dalam pemeliharaan sarana prasarana dalam suatu atau organisasi tersebut, suatu perusahaan atau organisasi tersebut, tentang bagaimana penghapusannya, terus berapa lama sarana prasarana itu, dan spesifikasinya. Lalu yang keempat, ini terakhir, menyediakan informasi tentang sarana prasarana yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu jika data-data tersebut telah dicatat di buku induk barang inventaris, jadi kita mengetahui seluruh barang-barang inventaris atau sarana prasarana di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi jika ada barang yang ingin diganti atau mengalami kerusakan, kita bisa mengetahui berapa jumlahnya dan untuk apa gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan struktur atau format dari isi buku induk barang inventaris. Nah, struktur atau format buku induk barang inventaris terdiri dari 13 format. Yang pertama itu ada nomor, yang kedua ada tanggal pembelian, yang ketiga ada kode barang, yang keempat ada nama barang, yang kelima ada keterangan barang, yang keenam ada jumlah, yang ketujuh ada satuan, yang kedelapan ada tahun pembelian, yang kesembilan ada asal barang, yang kesepuluh ada dokumen, yang kesebelas ada kondisi barang, yang ke-12 ada harga barang tersebut, dan yang terakhir ke-13 itu keterangan. Nah, saya akan membahas satu persatu dari format-format tersebut dan bagaimana cara mengisinya. Nah, kita akan masuk ke step 4, yaitu bagaimana cara mengisi buku induk barang inventaris. Nah, di bawah saya ini sudah ada contoh buku induk barang inventaris. Nah, mari kita simak bagaimana cara mengisinya. Oke, yang pertama atau lajur pertama itu ada nomor urut. Maksud dari nomor urut ini yaitu adalah nomor urutan
yang dari pembukuan barang inventaris yang akan dimasukkan ke dalam buku induk barang inventaris. Tidak lupa setelah ditulis nomor urut itu disertai juga bukti penyerahan barang. Kalau istilahnya di laporan keuangan itu seperti bukti transaksi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tanggal pembukuan atau lajur tanggal pembukuan. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah tanggal pembukuan bukti kita mencatat buku induk barang inventaris pada saat itu. Misalnya kita mengisi di sini itu tanggal 1 Agustus 2019. Nah, ditulis pada hari itu juga ditulis begitu. Nah, yang di lajur ketiga yaitu kode barang. Nah, di sini kode barangnya itu maksudnya bukan asal-asalan ya. Jadi kode barang ini diisi sesuai kode barang yang telah disediakan atau tabel kode barang inventaris. Nah, bagi kalian yang belum tahu tabel kode barangnya, saya akan sertakan di deskripsi. Nah, lajur keempat yaitu nama barang. Maksudnya di sini itu nama barangnya. Di sini karena kode barangnya 3.05.01.015.015 yaitu adalah alat penghancur kertas. Nah, di situ ditulis alat penghancur kertas. Nah, lanjut yang kelima itu ada spesifikasi barang. Maksudnya dari alat penghancur kertas tersebut itu mereknya atau tipenya itu apaan. Nah, di sini mereknya itu adalah Crispo. Jadi alat penghancur kertas atau paper shredder itu mereknya adalah Crispo. Nah, selanjutnya di lajur 6 atau kolom 6 itu ada volume barang. Maksudnya volume barang itu yang di input itu ada berapa gitu. Jadi misalnya kalau alat penghancur kertas tersebut ada 1 unit, berarti ditulis 1. Kalau misalnya ada 2 atau 3, ditulis 3 atau 2. Jadi diisi dengan sesuai jumlah yang ada atau yang tertera gitu. Nah, di sini itu ada nama satuan. Maksudnya nama satuan itu kan contohnya seperti ini. Kan kalau kertas HVS atau kertas F4 itu satuannya kan lembar. Nah, kalau di sini karena ini barang mesin atau alat penghancur kertas, di sini nama satuannya diisi itu unit. Itu ada juga satuannya dari meter persegi, meter kubik, atau per batang dan sebagainya. Oke, di lajur ke-8 itu ada tahun pembuatan. Maksudnya tahun pembuatan itu apa sih? Nah, tahun pembuatan itu kita isi dengan tahun dibuatnya mesin tersebut atau diproduksinya mesin tersebut. Jadi di sini alat penghancur kertas merek Crispo sejumlah 1 unit itu dibuat pada tahun 2018. Nah, begitu. Selanjutnya asal barang. Nah, asal barang ini ada berbagai tipe. Ada yang dari dana anggaran atau dibeli sendiri dari perusahaan tersebut, ada hibah atau dari penyerahan dari perusahaan lain atau orang lain, ada juga pinjaman. Nah, di sini asal barang ditulis atau tertera hibah, berarti itu dari penyerahan barang atau perantara orang lain itu. Selanjutnya, yang ke-10, kelengkapan dokumen. Nah, maksudnya kelengkapan dokumen itu apaan? Nah, contohnya, kalau misalnya dari dana anggaran atau kita melakukan pembelian sendiri, pasti ada namanya kwitansi atau nota. Jadi tulis, andaikan di situ kwitansi atau nota, ditulis kwitansi dan nota. Karena ini adalah barang hibahan, jadi bukti kelengkapan dokumennya yaitu berita acara serah terima, begitu. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-11 keadaan barang. Nah, di sini juga ditulis
secara jujur ya, keadaan barang tersebut itu bagaimana. Nah, keadaan barangnya itu kondisinya apa, baik, rusak, atau mengalami perlu perbaikan, itu harus ditulis. Nah, di sini itu tertera ditulisnya baik, kondisi barangnya baik berarti. Nah, selanjutnya yaitu ada harga barang. Nah, dari di sini itu harus disertai barangnya. Maksudnya harga barang. Harga barang di sini itu 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya kolom terakhir atau kolom 13 itu keterangan. Nah, maksudnya keterangan itu apaan? Keterangan itu adalah penjelasan tambahan yang dianggap penting atau perlu diisi. Contohnya, andaikan keadaan barangnya itu rusak, itu tulisannya barang ini tidak bisa dipakai atau harus dihapuskan gitu. Atau keterangannya juga bisa barang ini harus diperbaiki secara berkala begitu. Nah, saya akan membaca bagaimana cara membacanya ini. Nah, ini barang urutan nomor 1 yaitu tanggal pembukuannya pada tanggal 1 Agustus 2019, kode barangnya 3.05.01.05.015. Nama barangnya yaitu alat penghancur kertas. Lalu spesifikasi barang tersebut adalah merek Crispo. Nah, volume barang dan nama satuannya itu jumlah 1 unit. Dan tahun pembuatannya itu 2018. Asal barang ini yaitu hibah. Dan kelengkapan dokumennya berupa berita acara serah terima. Kondisi atau keadaan barang tersebut yaitu baik, dapat dijalankan sesuai fungsi. Nah, harga barang tersebut sekitar 3 juta rupiah. Keterangan tidak ada. Oke, video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian agar video ini banyak yang mengetahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.